Ini adalah parfum. Parfum ini salah satu trik yang dipakai oleh iblis, ya. Yang dipakai oleh iblis untuk menjerat saudara. Banyak orang mengejar parfum untuk disemprotkan ke tubuhnya, ke bajunya, supaya tercium aromanya harum bagi orang lain. Tetapi engkau tidak sadar atau sadar, engkau sudah terjerat di dalam jeratan iblis melalui dunia ini. Banyak orang mengorbankan dirinya hanya demi mendapatkan parfum yang mewah atau yang gak mewah. Ya, engkau terjerat di dalam jeratan iblis dalam dunia ini. Saudara, pernah tidak engkau bekerja keras? Pernah enggak engkau ngotot bagaimana engkau supaya harum di hadapan Allah? Engkau di hadapan Allah harum bukan karena parfum ini. Bagaimana engkau bisa menjadi harum di hadapan Allah? Bagaimana? Karena parfum semewah apapun tidak akan bisa menyelamatkan hidupmu, jiwamu. Tidak bisa. Dengar baik-baik. Tidak bisa. Terus bagaimana caranya kita supaya harum di hadapan Allah? Bagaimana setiap orang supaya harum berkenan di hadapan Allah? Engkau tidak bisa memanipulasi Allah dengan menggunakan parfum, semprot. Orang berdosa engkau bisa tipu. Karena engkau sudah terperangkap dalam jeratan iblis dalam dunia ini. Sadarlah, keluarlah dari jeratan iblis itu. Kalau tidak, jiwamu binasa. Kalau tidak, jiwamu binasa. Dengar baik-baik apa yang saya katakan. Engkau kalau tidak keluar dari jeratan iblis, engkau binasa. Kenapa? Karena iblis tahu kemana arah tujuan dia. Dia akan mendapatkan hukuman kekal dari Allah. Dan dia mau menyesatkan pikiranmu, menyesatkan engkau supaya engkau meninggalkan Allah itu. Dan pertanyaannya sekarang, bagaimana kita supaya berkenan, harum di hadapan Allah? Bagaimana? Ini solusinya. Ini solusinya, jawabannya. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Coba saudara baca. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami, ya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Kata keharuman itu di dalam teks Yunaninya dituliskan osme, yang akar katanya dari ozo. Apa artinya? Artinya mencium dan mengeluarkan aroma harum. Dan konteks dari osme itu ada dalam perjanjian lama, yaitu reak, yang artinya apa? Yang artinya adalah satu persembahan, satu dupa, ya, ini sebagai simbolik dupa yang dibakar, persembahan yang dipersembahkan dalam perjanjian lama sebagai korban yang harum. Ya, sebagai korban yang harum. Ini memberikan makna arti bahwa melambangkan mengenai doa yang naik di hadapan Allah. Harapan yang naik di hadapan Allah, yang diterima oleh Allah. Dan bagaimana supaya doa, supaya persembahan yang diterima di hadapan Allah, bagaimana caranya supaya kita harum di hadapan Allah? Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti yang dituliskan di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Yang dalam Kristus. Kristus adalah dasar. Kristus adalah alasan yang membuat engkau berkenan di hadapan Allah. Kristus. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu
dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam Matius pasal 17 ayat yang kelima dan Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Saudara, untuk kita harum di hadapan Allah, sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah, doa-doa kita diterima oleh Allah. Tidak ada cara lain. Seperti yang firman Allah katakan, hanya melalui anaknya di dalam Yesus Kristus, itulah yang berkenan, yang harum di hadapan Allah. Ini yang harus engkau kejar, bahwa bagaimana engkau mempunyai kemampuan untuk menerima, percaya, dan datang kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah alasan dasar kita berkenan di hadapan Allah. Dan di dalam Yesus Kristus kita melakukan sesuatu yang baik. Di luar dari Yesus Kristus tidak ada yang baik di hadapan Allah. Karena di dalam anaknya yang tunggal Allah berkenan. Dengarkanlah dia. Itu yang Allah katakan. Yesus adalah firman Tuhan Allah. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 14. Dan Yesus yang menyelamatkan kita. Dia sebagai korban persembahan yang harum di hadapan Allah. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-10, saudara bisa baca di sana, ya, di mana tubuh persembahan tubuh Yesus Kristus yang membuat kita berkenan sekali untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kejarlah sesuatu yang harum bagi Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Apa yang kau lakukan dalam Yesus Kristus, sesuatu yang baik dari dalam imanmu, ya, itu yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.